Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, baik. Jadi di sini saya kemarin tentang 3 pertemuan. Jadi pertemuan hari ini akan bahas pertemuan 4, minggu depan. Besok saya minta waktunya lagi, akan bahas pertemuan kelima. Kemudian eh, besok juga nanti kita akan bahas soal tesnya seperti apa, seperti itu. Jadi kisi-kisi soal tesnya itu seperti apa, pola-polanya. Jadi nanti untuk tesnya materinya sampai pertemuan ini kelima ini irisan rujuk dan koordinat polar. Ingat materi tesnya sampai sini dari awal sampai sini. Nanti akan saya bahas di pertemuan ya besok itu, yang terakhir ketiga. Nah, jadi saya mulai aja ya. Nah, kita ke pertemuan keempat, yaitu tentang barisan dan deret tak hingga. Spesifik akan membahas aproksimasi Taylor untuk fungsi. Jadi di pertemuan ketiga kemarin, kita itu sudah belajar tentang apa itu deret Taylor dan apa itu deret Maclaurin. Dan bagaimana cara untuk membentuk deret Taylor dan bagaimana cara untuk membentuk deret Maclaurin. Nah, cara untuk membentuk deret Taylor, itu pertama misalkan tentukan deret Taylor atau bentuk deret Taylor dari fungsi f(x) sama dengan sin x di titik c sama dengan 1. Caranya kan kemarin kita tentukan f(x)-nya dulu, atau f(x) ini sama dengan f turunan ke 0 dari turunan ke 0 dari fungsi f-nya, tetap sin x. Kemudian f aksen x kita tentukan turunan pertama dari x-nya. Kita tentukan turunan kedua dari f(x)-nya. Nah, ini turunan keduanya berapa? Turunan keduanya gampang. Dari turunan pertama kita turunkan lagi sekali lagi. Turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya. Setelah kita tentukan turunannya, baru kita masukkan titik C-nya dalam turunannya. Kita substitusikan nilai C itu ke dalam turunannya. Nah, jadi kalau C-nya 1, berarti F1 yang ini adalah sin 1, F aksen 1, berarti F aksennya kan cos X, berarti cos 1, dan seterusnya. Setelah ketemu turunan dan hasil substitusi C sama dengan 1, baru kita masukkan di rumus deret Taylor. Jadi kita tuliskan, kita jabarkan rumusnya ini. Rumusnya kan fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga f turunan ke n dari c dibagi dengan n faktorial dikalikan x min c pangkat n. Nah, ini berarti kita jabarkan ketika n-nya 0 berapa? Ketika kita masukkan c-nya dulu. Karena c-nya sama dengan 1, berarti nilai yang ini c ini diganti dengan angka 1. Baru kita jabarkan. Ketika n sama dengan 0, berarti f turunan ke 0 dari 1 dibagi dengan 0 faktorial dikalikan x min 1 pangkat 0. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti dituliskan terus. Ini sampai saya carinya ini sampai turunan ke 0, turunan ke 1, turunan kedua, sampai turunan ketiga, plus, dan seterusnya. Dituliskan dan seterusnya aja nanti. Nah, baru kita cari f01 atau turunan ke 0 fungsi sama dengan 1 berapa? Dari 1 itu berapa? Adalah sin 1. Turunan pertama ketika dimasukkan angka 1, nah, lihatnya dari sini, cos 1. Nah, seperti itu cara untuk membuat deret Taylor-nya. Kemudian untuk deret Maclaurin, nah, deret Maclaurin sama caranya. Bedanya, kalau deret Taylor itu C-nya itu sama dengan bilangan apapun kecuali 0, tapi kalau deret Maclaurin C-nya itu sama dengan 0. Jadi rumusnya lebih sederhana. Jadi ini pasti 0, yang ininya 0. Nanti x dikurang 0 sama dengan x saja, berarti x pangkat n. Nah, ini yang Maclaurin-nya. Nah, ini, jadi C-nya itu pasti 0 kalau deret Maclaurin adalah deret Taylor yang pusat deret C-nya itu sama dengan 0. Jadi ini 0, jadi ini kalau deret Taylor tadi F turunan ke N, C ya, ini 0-nya itu C, dikalikan X min C. Tapi kalau deret Maclaurin, yang C-nya tadi diganti dengan 0. Nah, itu. Nah, kemudian apa gunanya deret Taylor dan deret Maclaurin ini? Nah, itu. Kita kan pertemuan ketiga itu belajar bagaimana cara untuk membuat deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah, kemudian di pertemuan keempat akan dijelaskan
gunanya deret Taylor dan deret Maclaurin itu apa? Nah, di sini penjelasan kegunaannya itu atau aplikasinya itu dijelaskan di pertemuan keempat. Nah, jadi nanti gunanya, ini saya spill itunya, saya disclaimer atau saya kasih tahu di awal, kegunaan dari deret Taylor itu digunakan untuk mengaproksimasi atau menentukan nilai suatu fungsi di titik X sama dengan berapa gitu. Jadi kalau di deret tadi kita itu, nah, ini deret ini misalkan deret, deret ini, deret Maclaurin ya. Di deret Maclaurin ini, dia kan masih ada x-nya nih. Jadi kalau deret Taylor misalnya, nah ini deret Taylor nih ya, tentukan deret Taylor dari fungsi E pangkat X. Nah, diketahui deret Taylornya itu sama, nah ini, ternyata deret Taylornya Fx sama dengan 1 tambah X kuadrat dibagi 2 faktorial, tambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini masih ada X-nya. Nah, ternyata nanti aplikasinya itu apa? Aplikasinya itu deret Taylor itu dan Maclaurin bisa digunakan untuk menentukan nilai fungsinya ini. Ini bisa digunakan untuk menentukan nilai fungsinya ini, nilai fungsi ini ketika X-nya diberikan. Jadi misalkan X-nya sama dengan 1. Nah, misalkan tentukan pendekatan deret Taylor. Ini. Tentukan pendekatan deret Taylor dari fungsi E pangkat X, di mana X-nya sama dengan 1. Nah, nanti pertama cari dulu deret Taylor-nya. Nah, kemudian setelah ketemu ininya, ganti X-nya dengan 1. Nah, itu ketemu hasilnya. Jadi, kalau aproksimasi fungsi, itu nilainya bukan berupa deret lagi, tapi nilainya nanti berupa angka. Nah, ini contohnya. Nah, jadi itu ya. Jadi penjelasan gunanya apa? Gunanya untuk menentukan nilai fungsi di titik X sama dengan berapa. Nah, ini pendahuluannya. Dalam teknik mesin, banyak permasalahan melibatkan fungsi-fungsi matematika rumit, misalnya eksponensial, trigonometri, logaritma. Namun dalam perhitungan praktis dan numerik, seringkali fungsi-fungsi tersebut sulit untuk dihitung. Ya, misalnya kita ingin menghitung sin 45. Nah, kalau kita tidak hafal, kan susah menentukan nilai sin, misalkan sin 0. Sin 0 itu kalau kita tidak hafal rumusnya, sin 0 kan dia 0 ya. Kalau kita tidak hafal rumusnya, uh, kita kan susah menentukan hasil dari sin 0. Ternyata sin 0 itu bisa kita dekati dengan deret Taylor ini. Nanti ada di bawah caranya. Nah, ini ada kegunaannya. Ini deret Taylor. Nah, ini deret Taylor. Oh, ini saya ganti ya. Ini biar sama seperti di atasnya. Oh, enggak, sebentar. Tentukan fungsi efek terdefinisikan sampai ke n sekitar titik x, a. Oh, enggak, ini sudah benar. Ini harus C-nya ini ya. Oh, ini enggak, ini titik C ini saya ganti aja nih ya. Ini saya kirim lagi. Biar sama rumusnya sama seperti di atasnya. Ini sebenarnya rumusnya sama aja rumusnya. Ini berarti C, 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 C. Ini C juga ini. Nah, jadi rumusnya biar sama seperti di atasnya. C juga, ini C juga. Nah, ini harusnya N. Berarti ini rumus deret Taylor ya. Nah, ini harusnya N ini. N sampai dengan sebentar. Sama dengan 0 sampai K gitu aja lah ini. Sampai K. Berarti ini nanti jumlahnya itu N. Ini juga sampai pangkat N. Nah, rumus ini itu kan sama dengan rumus yang deret Taylor tadi. Cuma bedanya kalau yang di deret Taylor di atas itu dia sampai tak hingga. Kalau di sini dia itu sampai N. Oh, sebentar, ini sama-sama N-nya ya ganti K aja. K sampai K. Nah, itu. Nah, ini
Jadi N-nya dimasukkan. Kalau 0, kalau N-nya 0 berarti ketemunya ini. Kalau N-nya 1, ketemunya yang ini. Kalau N-nya 1. N-nya 2, ketemu ini. N-nya 3, ketemu ini. N4 dan seterusnya sampai di akhir. Ketika N sama dengan K, berarti kan tinggal ganti kan. Berarti K faktorial, nah ini K faktorial, dikalikan X min C pangkat K. Ketika N-nya sama dengan K nanti. Di mana N menyatakan orde dari deret Taylor. Ini N. Berarti K, bentar. Iya betul. Di mana N menyatakan orde dari deret Taylor. Nah, ini sudah ini. Deret Taylor D1 dituliskan sebagai, nah ini saya ganti C. Saya ganti C. Biar sama seperti di atasnya. C. Nah, jadi kalau deret orde 1, kalau orde 1 berarti dia sampai turunan pertama. Jadi itu sampai turunan ke 1. Jadi ini sama ini. Nah, ini adalah deret Taylor orde ke 1. Kalau orde ke 0 yang mana? Kalau orde ke 0 itu yang FC-nya aja. Teruskan aja ya. Deret Taylor orde ke 0. Maksudnya orde itu turunannya. Dia akan dipotong sampai turunan ke berapa? Deret Taylor. Kalau orde ke 0, ini kalau orde ke 0. Nah, deret Taylor orde ke 0. Itu berarti hanya sampai yang turunan ke 0. Nah, turunan ke 0 mana? Turunan ke 0 sampai ini saja. Nah, kalau orde ke 1, kalau orde ke 1 berarti sampai turunan pertama. Kalau sampai turunan pertama, sampai ini. Oke, sampai ini. Sampai ini dia, turunan pertama. Kalau turunan kedua, orde kedua berarti sampai turunan kedua, berarti sampai mana? Ini sampai ini. Jadi yang turunan kedua, C, X min C, pangkat 2. Nah, di sini masih pakai A, saya ganti C ini ya. Di C, ini yang orde pertama, yang C, C, nah ini orde keduanya. C, C. Nah, seperti itu. Kalau orde ketiga, berarti dituliskan sampai orde ketiga, sampai turunan ketiga ini. Atau ini saya copy aja langsung ya. Nah, ini ya. Ini orde ketiga, turunan ketiga. Nah, kalau orde ke K, nah berarti sampai turunan ke K. Sebutkan semua. Nah, ini adalah orde ke K atau sama dengan rumusnya ini. Di mana K menyatakan orde dari deret Taylor. Nah, nanti kemudian karena misalkan kita gunakan orde ke 0, berarti orde ke 0, nah itu kan sebenarnya ada sisanya ini ya. Nah, sisanya itu dia akan menjadi galat perhitungan. Sisanya ini akan menjadi galat perhitungan dari pendekatan fungsinya itu. Kemudian kalau deret, jadi ini adalah galatnya, misalkan kita gunakan orde ke 0, kalau kita gunakan orde ke 1, maka galatnya itu yang mana? Karena yang digunakan sampai F aksen C, berarti galatnya itu yang ini, yang F2 aksen ini. Kalau orde ketiga, kalau sampai orde kedua, berarti galatnya yang orde 3 ke atas. Kalau orde ketiga, berarti galatnya adalah orde keempat sampai orde ke K. Nah, pertanyaannya, yang manakah yang menghasilkan pendekatan nilai suatu fungsi yang paling bagus? Yang paling bagus adalah ketika ordenya semakin besar. Ketika yang saya gunakan ordenya sampai ke K, otomatis galatnya itu dia akan semakin, maksudnya yang suku yang dibuang. Jadi ini suku yang dibuang itu semakin kecil kan. Ketika saya gunakan ordenya kecil, maka suku yang dibuang atau penjumlahan yang dibuang ini akan semakin banyak. Tapi ketika orde yang saya gunakan itu tinggi atau banyak, misalkan orde ke K gitu, maka di sini suku yang saya buang kan tidak ada di sini. Nah itu. Jadi, tapi ketika saya menggunakan orde ke K, otomatis yang saya hitung itu semakin banyak. Saya harus menghitung F aksen satunya, turunan pertamanya. Saya hitung turunan kedua, turunan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh,
turunan ke 8, dan seterusnya sampai turunan ke K. Jadi, ya itu. Jadi, kalau ingin hasilnya semakin bagus, gunakan order yang tinggi, tapi order yang tinggi, kita membutuhkan usaha yang luas, usaha yang keras untuk menghitungnya. Nah, itu. Nah, tadi ya. Jika suatu deret pusat C-nya itu sama dengan 0, nah ini disebut deret Maclaurin. Sama penjelasan seperti di atasnya, ketika deret Taylor pusat C-nya itu sama dengan 0, maka dia dinamakan deret Maclaurin. Nah, ini saya ganti saya samakan mulai dari N ini sampai K. Nah, seperti ini. Nah, beberapa deret Maclaurin sebagai fungsi dasar ini berapa deret Taylor. Jadi, kalau saya punya fungsi E pangkat X, maka deret Maclaurinnya itu berapa? Deret Maclaurinnya itu ini. Jadi, ketika kita mengerjakan menghitung E pangkat 2 gitu misalkan nih, nanti gunanya itu ketika saya ingin menghitung E pangkat 2, maka tinggal dimasukkan. Berarti X-nya ini kan nilainya 2 tadi. Nah, ini aplikasinya gini nanti. Misalkan, contoh ya. Contoh. Tentukan E pangkat nilai E pangkat 2. Sama dengan berapa E pangkat 2? Nah, jawab. Nah, kita kan nilai E ini kan kita tidak tahu nilainya kan. E ini tidak, sebenarnya kalau ada E itu dia namanya bilangan Euler. E itu bilangan Euler, nilainya 2,78 kalau salah. 2,781, komanya ada banyak gitu. Nah, ketika 2,781 komanya ada banyak itu tadi saya tidak bisa dipangkatkan 2 untuk menghitung. Nah, kita gunakan yang begini aja. Bagian yang deret Maclaurin-nya. Nah, jadi kita gunakan bagian yang deret Maclaurin-nya. Nah, misalkan tentukan nilai E pangkat 2 dengan menggunakan pendekatan deret Maclaurin dengan orde 2 gitu misalkan. Nah, orde 2 berarti ini kan orde ke 0, ini orde ke 1, ini orde ke 2. Nah, berarti jawab E pangkat X diketahui E pangkat X untuk kandungan dengan orde ke 2. Oke. Deret Maclaurin dengan deret Maclaurin untuk E pangkat X. Nah, pertama kan kita cari ininya dulu kan. Nah, tapi di sini itu ini saya langsung berikan rumusnya. Nah, kalau ditanya, Pak, dapatnya ini dari mana? Dapatnya ini adalah dari yang ini. Dari perhitungan yang atas ini. E pangkat X ya. Nah, ini. Tentukan deret Taylor E pangkat X. Nah, E pangkat X ini kan ketika saya bentuk, ketika C sama dengan 0, otomatis kan sama dengan deret Maclaurin ini. Jadi E pangkat X kalau dijabarkan, terus jabarkan, dapatnya adalah ini. Nah, ini saya tuliskan di, nah ini tadi itu, saya tuliskan di sini. Nah, makanya kadangkala kita itu taunya itu hanya kalau ini sama dengan ini. Tapi sebenarnya untuk menjadikan E pangkat X jadi ini itu ada tahapannya. Tahapannya yang mana? Tahapannya yang atas tadi. Ini tetap jalan. Makanya di matematika itu kadangkala kita hanya tahu rumus jadinya, tapi sebenarnya untuk menjadikan rumus itu ada tahapannya gitu. Dan kita sekarang, nah karena kita, jadi sekarang kita tahu ya kenapa E pangkat X itu hasilnya ini, melihatnya di contoh yang nomor di pertemuan ketiga tadi. Sebenarnya dari Maclaurin untuk E adalah ini. Kemudian deret Maclaurin untuk orde 2
Artinya kita potong jumlahnya sampai turunan kedua. Nah, sampai turunan kedua itu yang mana? Turunan kedua itu sama dengan ini. Ini kan kalau ingin tahu turunan kedua yang mana, lihat di sini. Lihat di atas tadi. Nah, ini kan turunan pertama. Ini F ini turunan pertama, turunan kedua, maaf, ini turunan ke 0, 0 ya. F aksen, F turunan ini turunan pertamanya, ini turunan kedua. Turunan ke 0-nya ini hasilnya adalah 1, turunan pertama itu hasilnya X, turunan keduanya hasilnya adalah X kuadrat dibagi 2. Nah, berarti turunan keduanya mana? Sampai ini. Ini adalah sampai turunan ke 2 atau order 2. Berarti ini yang kita gunakan. Oh, mana tadi? Turunan kedua. Nah, ini. Turunan keduanya. Turunan keduanya ini saya tuliskan E pangkat X sama dengan ini gitu ya. Sehingga untuk untuk nilai yang ke E pangkat 2 dapat dihitung. Nah, titik 2. Ini cara ngitungnya tinggal digantikan aja. Pangkat 2. 2 ini apa? 2 itu menggantikan nilai X-nya. Ini menggantikan nilai X-nya. Berarti, nah, pangkat 2 itu sama dengan 1 tambah, nah ini 2, sama yang ini 2. Ini berarti sama dengan 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2, 4, dibagi dengan 2 faktorial itu 1 kali 2. 1 kali 2 itu 2. 4 bagi 2 itu 2, 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Nah, ternyata pangkat jadi nilai pangkat 2 itu sama dengan 5. Nah, jadi seperti ini contoh penggunaan dari deret Euler maupun deret Maclaurin. Jadi ketika kita punya fungsi yang fungsinya itu aneh seperti ini, ternyata fungsi ini dia itu bisa dinyatakan sebagai jumlahan. Ketika saya punya fungsi pangkat X ini, itu bisa dinyatakan sebagai jumlahan ini. Nah, jadi ketika kita menghitung pangkat 2, nah tinggal dimasukkan aja, X-nya dimasukkan ke hasil deretnya ini. Jadi seperti itu untuk penggunaan dari deret Euler dan deret Maclaurin. Contoh sinus X, misalkan sinus 0. Nah, sinus 0, misalkan kita tidak hafal rumusnya, dan kita tahu deret Euler atau deret Maclaurin-nya, tinggal kita masukkan sini aja. Misalkan, ini ya, contoh. Nah, kalau ditanya, Pak, sin X kok bisa sama dengan ini, Pak? Gitu. Nah, cara analisisnya ada di pertemuan ketiga. Nah, jadi caranya itu sin X tadi ya. Sin X ketika deret Maclaurin. Nah, ini sin X ketika ini turunan dari Maclaurin ini. Ya, ini kan, ini turunan sin X, ini apa? Ketika dimasukkan 0 X-nya apa? Ketika dimasukkan C-nya sama dengan 0. Nah, ternyata sin X itu ini adalah deret apa? Deret Maclaurin dari sin X. Jadi sama dengan ini. Nah, makanya sin X itu bisa saya sama dengan ini. Dengan deret ini. Oke, jadi itu ya. Tentukan misalkan sin 0. Nah, tadi. Nah, ini. Contoh. Tentukan nilai sin 0.
tentukan nilai sin 0 dengan menggunakan deret Maclaurin. Sebentar. Dengan menggunakan pendekatan dari Maclaurin dengan ordenya, mau orde berapa ya? Misalkan 2 sama 2-nya lah. Tentukan nilai sin 0 dengan menggunakan pendekatan dari Maclaurin dengan orde 2. Nah, pertama, kita tentukan dulu deret Maclaurin untuk sin X itu berapa. Nah, ini sin 0 ya. Berarti kan yang dirubah-rubah nanti yang nolnya ini. Berarti kita anggap aja sin apa? Jadi karena yang dirubah-rubah itu nanti nolnya itu, berarti nolnya kita misalkan sebagai X. Maclaurin untuk sin X. Nah, sin X itu berapa? Nah, ini berapa deretnya? Kan sama dengan ini ya. Nah, kalau ini dapatnya dari mana? Dia di atasnya, contoh di atasnya ini. Cara penjabarannya. Nah, memang tadi. Nah, ini. Ini ya. Ini tuh sama dengan sin X. Nah, ini dapatnya dari mana? Kita ke belakang aja. Ini dapatnya dari sini. Ini tuh dapatnya dari sini. Ini dapatnya dari sini. Ini dapatnya dari sini. Ini tuh dapatnya dari sini. Ini dapatnya dari sini. Nah, ini tuh dimulai dari sin X itu tadi. Jadi seperti itu cara apa? Sebaliknya. Jadi kita di sini sekarang tidak hanya tahu rumus jadinya saja. Jadi sekarang kita itu tidak hanya tahu rumus jadi kalau sin X itu sama dengan ini. Kita juga tahu, oh ternyata kalau sin X itu dari yang seperti ini, caranya itu bagaimana? Ada di yang atas tadi. Kita itu tahu cara bentuk bentuk sin X jadi deret Maclaurin. Nah, yang ini adalah fungsi sin X, ini adalah deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin atau jumlahan Maclaurin dari sin X. Hari ini berarti ini ya, saya copy dulu. Sin X itu deret Maclaurinnya ini. Nah, kemudian kita tentukan, ini kan untuk deret ketika sampai ordernya tak hingga kan, ketika ini ordernya tak hingga. Nah, kemudian kita batasi, dia dibatasi sampai deret order kedua, sampai order kedua. Jadi kita potong. Nah, ini dari sin X. Ini sin X. Tuh, tantar. Ini adalah untuk sin X untuk order kedua. Order kedua berarti kita potong jumlah yang ininya sampai order kedua. Nah, hati-hati nanti ya. Nanti hati-hati yang ketampil di sini itu belum tentu ini order 1, order 2, order 3, order 4. Sebelum tentu ini order 1, ini order 2, ini order 3. Nggak tentu seperti itu ya. Cara melihatnya, lihat di rumus asalnya ini. Nah, lihatnya di sini. Jadi sebenarnya harusnya kita kerjakan itunya dulu. Kita kerjakan turunan rumus. Kita kerjakan untuk menentukan ininya dulu, baru ke situ. Nah, kalau dari Jared McLeod ini, order pertama itu kan sama dengan ini. Ini order ke 0 mas saya. Order ke 0 sama dengan ini. Order ke 0 sama dengan berapa? Order ke 0 itu sama dengan ini, itu sama dengan 0. Order pertama itu sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan X. Order kedua itu berarti sama dengan ini, sama dengan yang kedua ini, sama dengan 0. Nah, berarti motongnya itu sampai sini. Ternyata order kedua itu dia 0, order ke 0-nya 0, order ke satunya X, order keduanya 0. Nah, jadi order keduanya adalah 0 plus X plus 0. Nah, ini. Jadi ini tuh sebenarnya kenapa tidak dituliskan? Nah, kenapa ini tidak dituliskan 0x0? Karena 0 ditambahkan X ditambahkan 0 itu sama dengan X. Nah, jadi ini sebenarnya ini sebelumnya X ini dia ada angka 0, setelahnya X itu dia ada angka 0. Baru setelah angka 0 ini baru ini orde ketiga. Jadi ini sebenarnya ini orde kedua, baru ini orde ketiga seperti itu. Kenapa saya bisa bilang ini orde kedua, ini orde ketiga? Ya ada di atas tadi, ada di perhitungan di atas tadi. Nah itu. Ini saya lanjutkan ya ini. Berarti orde keduanya itu 0 plus X plus 0. Dan ngeluarin, oke, potongnya sudah. Baru dapat kita hitung. Ini baru ini dapat kita hitung nilai sin X-nya, sin 0-nya.
Berarti ini untuk sin X kan. Sin X itu sama dengan itu kan. Nah, berarti kalau sin 0, berarti kita masukkan aja. Berarti sin 0, ini 0, berarti X-nya diganti 0. 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi nilai sin 0 itu sama dengan 0. Nah, kalau kita hafal rumus sinus, kan benar, rumus sin 0 itu kalau berdasarkan rumus sinus kan dia sama dengan 0 kan? Ya, sama dengan 0 kan? Nah, berarti tepat berarti. Pendekatannya itu atau aproksimasinya itu dekat. Jadi aproksimasi itu apa? Aproksimasi itu pendekatan. Jadi kalau apa kita ingin mendekati suatu gadis gitu, nah, kita bisa juga katakan kalau orang matematika itu, ah, itu ada cewek, kita aproksimasi yuk cewek itu. Gitu. Nah, artinya apa? Kita dekati cewek tersebut seperti itu. Nah, itu adalah bahasa itu pengertian dari aproksimasi. Ya, aproksimasi itu pendekatan. Nilai yang dekat dengan nilai fungsinya ini. Nah, ini cos. Cos juga sama. Nah, ini belum tentu ini suku pertama, ini belum tentu turunan ke 0, ini belum tentu turunan keduanya ya. Nanti harus dihitung pakai yang rumus atas tadi. Nah, kasus nanti bisa dicoba sendiri. Nah, ini contohnya. Contoh aproksimasi Taylor untuk fungsi. Hitung aproksimasi E pangkat 0,1. Jadi X-nya sekarang saya ganti 0,1. Dengan menggunakan deret Taylor dengan A, ini A-nya saya ganti C ya. Biar sama seperti di pertemuan ketiga. Biar simbolnya tidak beda. Berarti C, ini C, C. Hitung aproksimasi atau pendekatan nilai E pangkat 0,1 dengan menggunakan deret Taylor dengan C-nya itu sama dengan 0 sampai orde ketiga. Jadi kita gunakan sampai dengan pendekatan turunan ketiganya. Nah, aproksimasi deret Taylor orde ketiga, nah ini. Jadi aproksimasi deret Taylor orde ketiga, berarti kan, nah ini, aproksimasi deret Taylor, ini orde ke N, orde ke K ini. Nah, orde ke K, itu kan ini turunan ke 0, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Berarti saya mendekatinya itu pakai ini. Nah, pakai turunan ke 0, ke 1, kedua, dan ketiga. Yang sisanya nggak saya gunakan. Saya copy aja ini. Copy aja di sini. Nah, ini pendekatannya berarti pakai ini ya. Sampai dia turunan ketiga. Nah, karena C-nya itu sama dengan 0, nah, maka kita masukkan sini. Yang C-nya ini kita ganti 0 semua. Nah, berarti adalah, nah ini FC berarti F0. F aksen C, F aksen 0. X dikurang C, berarti X dikurang 0 sama dengan X. Berarti F aksen 0 dari X. Ini F double aksen atau turunan kedua dari C. C-nya 0 dibagi dengan 2 faktorial. Ya, sudah ya. X dikurang C, C-nya berapa? C-nya 0 ini kan. Nah, berarti X dikurang 0 dikuadratkan, berarti X dikuadratkan. Sama dengan X kuadrat. Nah, baru ini X dikurang, ini sama. Ini berarti X pangkat 3 ini ya, karena dikurang 0 ya. Nah, berarti ya, kita sudah bisa menemukan, jadi ini adalah aproksimasi. Ini masih rumus umum ya. Kita masih belum tahu F aksen 0-nya berapa, F double aksen 0-nya berapa, F triple aksennya berapa, seperti itu. Nah, karena di sini kita anggapannya kita tidak tahu nilai deret Taylor untuk E pangkat X itu berapa, kita masih belum tahu. Tapi sebenarnya di sini sudah ada. Tapi di contoh ini saya pura-puranya tidak tahu aja. Nah, pertama kalau kita tidak tahu harus kita cari. Nah, kalau kita tidak tahu itu rumusnya harus kita cari. Nah, cara mencarinya yaitu, nah kan tadi potong saya pada ketiga ya. Nah, ini adalah rumusnya. Baru kita cari dalemannya ini. Jadi kita cari F0-nya berapa, F aksen 0-nya berapa, F12 aksen 0-nya berapa, F triple aksen 0-nya berapa.
Sama cara mencarinya itu, pertama kita tentukan dulu fungsinya. Nah, karena E pangkat 0,1, karena yang berubah-ubah itu 0,1, nah, berarti ini bisa juga saya tuliskan sebagai sebagai fungsi E pangkat X. Karena nanti X-nya ini berubah-ubah, ini X-nya bisa 0,1, bisa 0,2, 0,3, bisa 2, bisa 1, bisa -5. Nah, itu. Maka ketika saya punya E pangkat 0,1, ini bisa juga saya nyatakan sebagai fungsinya itu Fx sama dengan E pangkat X. Nah, karena pokoknya jadi angkanya ini jadi X nanti, yang ada angkanya jadi X nanti. Yang ada angkanya jadi X. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu fungsinya, baru kita cari fungsi Fx-nya turunan ke nolnya berapa. Turunan ke 0 itu kan sama dengan fungsinya itu sendiri ya. Jadi turunan ke 0 Fx-nya sama dengan E pangkat X itu sendiri. Selanjutnya kita cari turunan pertamanya. Nah, jadi ini adalah sebelum diturunkan, ketika diturunkan satu kali, E pangkat X itu turunannya apa? E pangkat X itu sama dengan, kalau diturunkan, hasilnya E pangkat X juga. Baik, turunan pertamanya itu E pangkat X, turunan keduanya, nah, E pangkat X kalau diturunkan, ya tetap E pangkat X. Baik, turunan keduanya adalah E pangkat X juga. Turunan ketiganya, sama, E pangkat X juga. Karena turunan E pangkat X itu dia tetap dirinya sendiri dia. Nah, berarti ini ya. Turunan fungsinya E pangkat X, ini turunan ke 0 berarti E pangkat X. Turunan pertamanya itu E pangkat X. Nah, karena dia E pangkat X kalau diturunkan tetap dia. Pak, dari mana taunya saya E pangkat X itu kalau diturunkan E pangkat X? Ada di rumus turunan. Rumus turunan itu ada di suplemen yang saya berikan. Jadi file yang saya berikan kemarin yang file kalkulus elementer loh salah. Di situ ada bab turunan. Nanti dilihat di situ. Rumusnya E pangkat X itu kalau diturunkan dia tetap E pangkat X. Jadi kalau diturunkan sampai ke 1 juta kali pun, ya tetap E pangkat X ini hasilnya. Nah, turunannya E pangkat itu sama dengan E pangkat X. Nah, setelah kita tahu turunannya, baru di sini kan yang diminta bukan yang berupa X, tapi turunannya itu dimasukkan angka 0. Ini turunan pertama dimasukkan angka 0, turunan kedua 0, turunan ketiga 0 juga. Berarti kita ganti. Jadi X sama dengan E pangkat X, berarti kalau F dalamnya 0 berapa? Berarti E pangkat 0. Turunan pertama X sama dengan E pangkat X, berarti kalau turunan pertama 0, nah tinggal lagi masukkan aja. X-nya ini diganti dengan yang ada di dalam sini. Berarti F aksen 0 sama dengan E pangkat 0. Sama. Nah, berarti ini ternyata F0-nya itu sama dengan 1, E pangkat 0, suatu bilangan kalau dipangkatkan ke 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti ini F0 berarti 1, F aksen 0 sama dengan 1, F double aksen 0, 1, F triple aksen atau turunan ketiganya itu sama dengan 1 juga. Nah, baru setelah kita ketemu ininya, ini kita substitusikan ke yang pendekatannya dulu, pendekatan yang kita mau cari tadi. Berarti yang F0-nya ini nanti jadi berapa ini? 1, yang F aksen 0-nya ini jadi 1 juga, yang ini yang atas ini jadi 1 juga, yang ini jadi 1 juga. Nanti hasilnya berarti 1 ditambah 1x, 1 kali x, tambah 1 dibagi dengan 2 faktorial kali x kuadrat, tambah 1 dibagi 3 faktorial dikalikan x pangkat 3. Nah, ini kalau dimasukkan ya, kita substitusikan rumus, jadinya tuh ini. Jadinya ini. Iya, jadinya ini. Nah, kemudian kita kan diminta untuk mencari apa tadi? Oh ya, kita diminta untuk mencari, nah ini, kita diminta untuk mencari E pangkat 0,1. Nah, berarti X-nya ini, dia diganti 0,1. Kita diminta untuk mencari, karena E pangkat 0,1, berarti X-nya ini saya ganti 0,1. Berarti yang di sini yang masih ada, nah jadi yang ada X-nya ini ada X-nya ini. Yang ada X-nya, berarti X-nya saya ganti 0,1 semua. Berarti di sini 0,1, yang di sini 0,1 kuadrat, yang di sini 0,1 pangkat 3. Jadi ini ya. Jadi yang ini F0, F aksen 0 itu sama dengan 1, X-nya itu 0,1 ini. Kemudian di sini itu ada 1 dibagi 1 kali 2, X kuadrat berarti 0,1 kuadrat ditambahkan 1 dibagi 1 kali 2 kali 3,
dikalikan 0,1 pangkat 3. Nah, itu. Nah, nanti setelah ini saya kerjakan, 1 ditambah 1 kali 0,1, 0,1. 1 dibagi 2 itu 0,5. 0,5 kali 0,1 kuadrat itu 0,005. Sini, yang bagian sini hasilnya itu 0,000117. Kalau saya jumlahkan semua, berarti 1,10517. Ternyata, kita tahu sekarang, oh ternyata nilai dari E pangkat 0,1 itu nilainya mendekati nilainya apa sekitaran nilainya tuh, karena ini namanya aproksimasi ya, karena dia hanya pendekatan saja, maka ya nilainya tuh kira-kira tuh nilainya adalah 1,10517. Jadi ini adalah pendekatan nilai pendekatan dari E pangkat 0,1. Kalau yang pengen akurat gimana? Kalau yang pengen akurat ya pakai kalkulator. Kalkulator ya akurat. Nah, tapi kan kita akan lebih paham ketika kita paham konsep-konsep pencarian nilainya seperti ini. Nanti soalnya ada di mata kuliah yang atas, itu nanti data Tyler itu bisa digunakan untuk mengaproksimasi nilai fungsi yang agak rumit. Nah, itu. Nah, sekarang ini contoh berikutnya. Gunakan aproksimasi Taylor order 3 dengan bisa ganti C untuk sin 0,2. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika saya punya sin 0,2, kira-kira efeknya nanti berapa? Jadi kalau saya punya ini ya, kalau saya punya E pangkat 0,1, maka efeknya sama dengan E pangkat X. Jadi kalau E pangkat, jadi yang angkanya jadi X. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau saya punya sin 0,2, nanti fungsi efeknya itu sama dengan berapa? Ada yang tahu? Kalau saya punya sin 0,2, maka efeknya sama dengan sin apa nanti? Sama dengan apa efeknya? Ayo, coba bandingkan sama ini. E pangkat 0,1 jadinya efeknya sama dengan E pangkat X. Kalau saya punya ini, sin 0,2, maka efeknya sama dengan berapa nanti? Silakan open nganu. Silakan bisa open mic kalau ada yang mau menjawab. Sama dengan berapa efeknya? Oke. Sama dengan sin X. Nah, jadi kalau menjawab sin X, itu jawabannya adalah benar. Jadi efeknya nanti sama dengan sin X, karena 0,2 ini ada dalam sini, berarti fungsinya nanti adalah sin X. Nah, ini kemudian data Taylor order ketiga, nah, kita gunakan rumus ini. Kita gunakan rumus data Taylor ini tadi, tapi dia dipotong sampai order ketiga. Nah, ini order ke K kan? Jadi ini saya gunakan sampai order ketiga sampai sini berarti. Saya kopikan di sini. Nah, ini adalah pendekatan dari Taylor order ketiga. Setelah itu, kita cari nilai E. Karena C-nya sama dengan 0, kita masukkan di sini C-nya sama dengan 0. C sama dengan 0, hasilnya adalah ini. Ini adalah ketika C sama dengan 0. Kemudian, karena sin 0,2 itu dapat dituliskan F 0,2, nah, berarti bisa juga saya tuliskan Fx sama dengan sin X. Jadi 0,2 itu sebagai X-nya. Sin X. Baru kita cari F0-nya berapa. F0 kan dia turunan ke 0 dari fungsi efeknya ini. Berarti sin X, F turunan ke 0 itu tetap sin X. Ketika dimasukkan angka 0, berarti sin 0. Nah, ini. Jadi efeknya itu sin X, ketika dimasukkan 0, berarti sin 0. Sin 0 itu berapa? 0. F aksennya juga sama dengan turunan dari sin X, cos. Turunan dari cos negatif sin. Turunan dari negatif sin sama negatif cos. Jadi ini 0, 1, 0, negatif 1. Ini sampai turunan ke 3. Baru ini kita masukkan di sini. Atasnya ini. Baru nanti ketemu. Nah ini. Jadi F0 ini berarti jawabannya 0. F aksen 0 itu 1 sama dengan 1 ini. X-nya berapa? X-nya kan 0,2 ini kan. Jadi masukkan 0,2. Berarti 0 dibagi 1 kali 2.
kalikan 0,2 kuadrat dan seterusnya. Ternyata sin 0,2 itu hasilnya adalah 0,19867. Ini adalah hasil dari sin 0,2. Jadi ini bisa digunakan untuk menghitung sin-sin yang rumit ya. Misalkan kalau sin 0 kan kita tahu 0. Kalau sin 45 kan setengah akar 2. Sin 45 itu setengah akar 2. Misalkan berapakah sin dari 47? Nah, baru 47 nanti cara ngitungnya bisa kita gunakan yang rumus ini. Ini tinggal diganti 47 gitu. 47. Tapi sebenarnya derajat sama radian tuh beda ya anunya apa? Cara ngitungnya beda. Jadi kalau kita misalkan 40 derajat sama 47 radian atau 47 saja, itu beda ya. Kalau 40 derajat, nah ini saya kasih cara ngitungnya. Contoh cara menghitung, ini saya kasih tambahan itu. Radian sama derajat itu beda. Nah ini derajat ini times Roman. Derajat dan radian itu beda. Nah, derajat itu bisanya apa? Derajat sudut. Derajat itu biasanya gunakan untuk menunjukkan satuan sudut. Radian itu biasa digunakan untuk nilai. Nah, contohnya, oke, sebentar ya. Oh, radian itu panjang busur lingkaran ya. Hari ini menunjukkan berdasarkan satuan sudut ini. Panjang sudut kan. Panjang busur lingkaran. Nah, sudut penuh itu dia 360. Sudut penuh itu sama dengan 360 derajat. Nah ini. Nah, kalau satu lingkaran penuh, eh, kalau satu lingkaran penuh sama dengan 2 kali pi. 2 pi. Nah, kalau sekarang itu 2 pi. Nah, bagaimana cara merubah sudut menjadi radian? Sama dengan
sudut menjadi radian ya. Sudut menjadi radian. Berarti sebentar, kalau saya punya 360, kalau Pi itu berarti, oh iya, iya. Oke. Nah, berarti cara merubah sudut jadi radian, sebentar, ini 1 radian itu, sebentar, kalau saya punya, Pi kan dia 180 ya, itu 180, kalau kali 2 itu dia 360, berarti oh berarti ini, hitungnya 1 derajat saja, hitung 1 derajat saja. Nah, 1 derajat itu dia sama dengan sama dengan 1 derajat itu sama dengan Pi dibagi 180. Jadi Pi ya ini Pi sekali 108, Pi dibagi dengan 180. Nah, jadi kalau saya punya misalkan 40, Pi itu kan 3,14 ya, Pi itu 3,14. Nah, jadi berarti sudut, nah, berarti ini sudut tinggal dikalikan dengan dengan ya ini pi per 180. Ini ada derajatnya nih. Ini derajatnya bisa saling menghilangkan dia. Nah, tuh contoh. Akan 47 derajat itu sama dengan berapa radian? Nah, ini berarti sama dengan 47 derajat kalikan ini pi per 180 sama dengan 47 kali 3,14. Ini juga saya tuliskan, saya ambil pi-nya 3,14, 3,14, sebenarnya 3,14, 0 apa, ada lanjutannya komanya. Ini dikali itu berarti sebentar, kalkulator aja ya. Kalkulator 47 kali 3,14 atau 47 dibagi 180. Nah, berarti 0,8. Nah, ternyata ini hasilnya adalah 0,81, 0,82, 0,82 rad. Nah, jadi seperti itu radian. Atau bisa juga sebut rad gitu. Nah, kemudian kalau yang cara merubah radian jadi sudut, cara merubah radian jadi sudut, nah, berarti balikannya ini. Berarti ini sebentar. Ini sudut, berarti itu
Atau sudut dibagi 180 ya? Bentar. 180 kali pi. Oh ya, berarti radian kali dibalik sekarang. Ini adalah 180 derajat kalikan pi. Nah, ini rumus. Jadi misalkan 2 radian. Nah, berapa derajat ininya? Nah, caranya adalah berarti 2 dibagi pi. Yang ini adalah 100 kali 180 derajat. 2 kali 180 derajat bagi 3,14. Nah, ini kalkulator. 2 kali 180, 360. 360 dibagi dengan 3,14. Hasilnya 114,65. 114,65 derajat. Nah, ini seperti itu. Nah, ya. Jadi ini adalah cara merubah sudut menjadi derajat. Nah, ini. Jadi yang 0,2 ini ketika tidak ada tanda derajatnya, berarti ini adalah radian. Jadi kalau radian, kalau derajat itu harus berubah, misalkan sin 30 derajat gitu. Nanti X-nya itu jangan langsung 30 derajat ya. 30 derajat itu jangan langsung, nanti jangan, nah ini, misalkan ini, sin 0, ini kan 0,1 ya, 0,2 ini. Nah, 0,2, nah, misalkan F ininya, ini sudah radian bulan, sudah radian, ya. Misalkan F, tentukan sin 30 derajat gitu. Sin 30 derajat, jangan dimasukkan nanti 1 kali 30 derajat. Nah, ini adalah bilangan biasa, ini adalah satuan sudut, itu tidak bisa dikalikan ya. Ini harus berubah jadi radian dulu. Jadi 30 derajat itu berapa radian? Nah, pakai rumus yang ini. Nah, jadi nanti yang dimasukkan tuh satuan radiannya. Jadi yang dimasukkan di menggantikan X-nya nanti ini adalah satuan radiannya. Jangan dimasukkan yang derajatnya ini. Kalau ini bentuknya derajat nanti tentukan sin 10 derajat. Nah, sin 10 derajat, maka 10 derajatnya ini kita rubah jadi bentuk radian dulu. Baru radiannya nanti ini bisa menggantikan nilai X ininya. Nanti akan bisa menggantikan nilai X yang ada di sini. Jadi X ini sama X ini itu satuannya harus radian dulu, bukan sudut. Nah, jadi itu. Nah, ini contoh apa? Di bidang teknik mesinnya, analisis getaran, pendekatan sin 0. Nah, ini saya masukkan tapi saya rubah jadi radian. Nanti saya rubah jadi radian nih. 5 derajat itu berapa? 5 derajat berarti kan 5 dikalikan pi per 180. Ya nih. Berarti kalau karena 5 derajat, berarti 5 derajat kali pi per 180. Ini jadi 0,02. Kalau 5 berarti ini. Berarti 5 kali 3,14 dikalikan. Ini masih, iya kalau satuan derajat masih 1 derajatnya. Ini 5 derajat. Ya, sebenarnya satuannya derajat ini. Ini dikalikan pi. Ini juga masih ada satuannya derajat. Nah, berarti 5 kali 3,14 berarti 180. Hasilnya adalah 0,0873 radian. Nah, jadi gitu contohnya. Ini saya ganti A-nya, saya ganti C. Ini orde ke-1 ya. Orde ke-1 berarti saya ngambilnya sampai orde ke-1. Orde ke-1 sampai ini aja berarti. Turunan pertama. Nah, saya rubah dulu. Nah, ini orde ke-1 sampai turunan pertama. Ini C aja. Ini sampai F aksennya ini sudah. Karena sin 5 teruskan sebagai
Ini 5 derajat. Sin X. Nah, ini C. 5 derajat, 5 derajat. Ini kebetulan ini saya masukkan langsung ya, tapi nanti saya rubah jadi radian juga nanti. Ini turunan pertama, ini turunan ke 0, ini turunan pertama. Ini saya masukkan langsung, tapi ini satuannya masih radian nanti hasilnya. Maaf, masih derajat satuannya. Dari derajat ini saya rubah jadi radian. Ini turunan ketiga. Oke, jangan cepat. Nah, ini sampai turunan ketiga. Turunan ketiga. C-nya sama dengan 0. Nah, ini sudah 5. Nah, kalau sin 5 derajat itu ternyata hasilnya adalah 0,08176 ini. Nah, dari sini dapat lihat bahwa semakin ini saya ingin membandingkan kalau deret Taylor order 1 dapat pendekatan sin 5-nya itu adalah 0,0873. Kalau saya pakai deret Taylor order ketiga, itu dapatnya adalah 0,0872. Nah, nilai sebenarnya dari sin 5 derajat itu adalah 0,7, kalau ini sampai kalkulator ya, ini sampai kalkulator, dapatnya 0,08716. Nah, dari order 3 ini, data order 3 sama data order 1, nilainya yang paling dekat yang mana? Ini 0,0873, ini 0,0872. Yang dekat dengan 0,0871, 0,716-nya sama dengan itu ya, 0,0872 ya. Jadi yang paling dekat adalah yang ini. Kita lihat bahwa aproksimasi dari Taylor order 3 memiliki hasil yang mendekati hasil sebenarnya dibandingkan yang order 1. Nah, ini adalah contoh-contoh soalnya. Nah, contoh-contoh soalnya itu silakan dikerjakan. Nah, nanti soal apa? UTS-nya. Ya, misalkan contohnya tentukan nilai cos 0,5 dengan pendekatan dari Taylor order 2 dengan C sama dengan 0. Nah, pertama kita harus cari deretnya dulu, dari Taylor order 2 itu sampai mana. Nah, dari Taylor order 2 kan sampai ini kan dia. Nah, ini order 3 ya. Order 2 itu sampai mana? Berarti order 2 itu sampai turunan kedua. Nah, berarti ini. Sampai sini nanti. Efeknya sampai sini, baru kita cari F C, FC-nya berapa, tergantung C-nya berapa C-nya ini. Nah, kalau C-nya 0, nah berarti ini nanti F0, F aksen 0, dikalikan X dikurang 0, F 12 0, dibagi 2 faktorial, kalikan X min 0 kuadrat. Nah, jadi kalau C-nya 0, masukkan 0 semua yang C-nya ini. Baru nanti kita cari F0, F aksen 0, F12 0. Nah, caranya pakai ini. Ini Fx-nya, ini F0-nya. Baru kita sudah ketemu F0-nya ini, baru ini dimasukkan ke rumus yang ini tadi. Nah, jadilah pendekatannya, ini rumus pendekatannya, baru kita masukkan yang ini, 0,5 ini. 0,5 nanti kita masukkan di rumus yang, nah ini kita ganti 0,5, kalau sampai order 2 itu berarti yang ini enggak, berarti sampai ini aja. Ke situ. Nah, jadi itu, nah mungkin sebagai latihan nanti bisa dikerjakan yang 1, 2, 3 ini. Nah, jadi besok saya minta waktunya lagi, nanti saya chat lagi apa kira-kira kosongnya kapan. Nah, kalau nanti 2 kelas itu sama-sama kosongnya di waktu yang sama, nanti saya jadwalkan itu untuk pertemuan kelima. Kemudian selang berapa jam nanti pertemuan ke-6-nya akan kita bahas itunya apa. Kita latihan untuk UTS-nya. Soal-soalnya seperti apa soal UTS. Nah, soalnya nanti saya kurang lebih ngambil dari ini. Tentukan C mendekati cos 0,5. Nanti saya ganti ini cos 0,7 kah. Itu. Nah, itu. Nah, jadi itu ya. Mungkin itu dulu untuk. Mohon Pak. Ya, silakan. Masalahnya Pak, silakan. Kalau UTS-nya nanti itu open book kah? Atau gimana Pak? Open. UTS-nya adalah open. Tapi opennya hard itu. Hard copy. Jadi silakan materi saya ini di print. Atau di fotokopi. Setelah di print, fotokopi. Nah, boleh itu. Kalau untuk apa
soft file. Nggak boleh lihat itu ya, nggak boleh lihat soft file di HP atau di laptop. Jadi UTS-nya open, buka buku, mau catatan saya boleh, mau misalkan saya nanti nulis apa latihan, file latihan yang saya tuliskan itu di print di itu juga boleh gitu. Pokoknya open book tapi hard file, harus punya filenya masing-masing. Seperti itu. Oh, ya Pak, ya Pak. Tapi percuma ya, maksud saya tidak merekomendasikan belajarnya itu H-1 SKS sistem kebut semalam. Saya tidak merekomendasikan itu. Kenapa? Karena misalkan saya punya ini, memahami satu contoh ini. Memahami satu contoh ini misalkan. Gunakan aproksimasi Dirac Taylor pada 3 dengan C sama dengan 0 untuk sin 0,2. Nah, kalau kita melihatnya pas hari H-nya, pasti kita bingung sekali ini mulainya dari mana. Nah, padahal kalau kita sudah pernah belajar sebelumnya dan kita sudah paham apa 2 atau 3 hari sebelumnya, oh ternyata kalau saya punya seperti ini, pertama yang saya lakukan, pertama itu saya harus tentukan dulu rumus Dirac Taylor order 3-nya seperti apa. Rumus order Taylor Dirac ketiga. Maaf, rumus Dirac Taylor order ketiga itu seperti apa? Rumusnya kan ini. Nah, setelah ketemu rumus ini, kita lihat C sama dengan 0. Baru C-nya itu, yang C-nya ini saya ganti dengan 0. Yang C-nya saya ganti dengan 0. Kemudian setelah C-nya saya ganti dengan 0, apa yang saya lakukan? Saya harus mencari turunan ke 0-nya. Dari sin X itu berapa? Ini kan turunan ke 0. Turunan ke 0, turunan ke 1, turunan ke 2, turunan ke 3. Nah, maksud saya ketika kita sudah paham jauh-jauh hari sebelumnya, kita tidak akan kelabakan, mikir lagi ini maksudnya apa, seperti itu. Tidak kelabakan lagi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk memahami jauh-jauh hari sebelumnya? Cara untuk memahami jauh-jauh hari sebelumnya adalah latihan kerjakan sendiri di latihan soalnya ini. Nah, latihan kerjakan sendiri di latihan soalnya ini. Nah, siapa tahu oh ternyata saya sudah nulis ini di catatan, saya tulis di catatan itu, ternyata itu kan saya bawa nanti. Ternyata soalnya ya ini yang keluar. Nanti kan tinggal nyalin aja, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, cara belajarnya. Nah, kalau ternyata soalnya beda, bukan ini, setidaknya kan saya sudah pernah ngerjakan satu kali, kemudian saya tidak langsung itu sudah paham caranya itu mulai dari pertama tentukan dulu rumus Taylor order ke sininya, dimasukkan nilai C-nya, setelah dimasukkan nilai C-nya, ditentukan rumus turunannya, baru dimasukkan lagi nilai X-nya, X yang mau dicari. Ini X yang mau dicari kan ini 5 derajat ini kan. Nah, 5 derajat dimasukkan, nanti berubah jadi radian. Nah, jadi kalau soalnya beda, paham itunya apa? Paham langkah-langkahnya, jadi tahu yang ditulis pertama itu apa, yang harus ditulis pertama itu yang mana. Soalnya nanti ABC, tetapi meskipun soalnya ABC, yang saya nanti coretannya itu dikumpulkan. Nah, saya itu tetap melihat dari coretannya, kalau nulis coretan dengan yang ya coret-coret aja ya, yang rapi ya. Seperti coretan itu seperti lembar jawaban ketika kita ujian offline. Ketika kita ujian offline, itu nanti selain saya melihat jawaban ABC-nya itu, saya nanti melihat yang itunya yang pekerjaan di kertas itunya, yang nanti kertas coretannya dikumpulkan, meskipun kata-katanya coretan, tapi yang rapi nulisnya. Nah, saya nanti melihat itu sama yang ABC-nya, jelas ABC-nya. Tapi saya juga melihat yang coretannya tadi. Silakan kalau mau tanyakan, Ini Pak, maaf Pak, silakan. saya belum absen Pak. Absennya kan sudah semua ya, sampai pertemuan ke-7 absennya. Absennya sudah sampai pertemuan ke-7 ya. Ini udah absen Pak ini. Enggak, ini enggak usah absen, besok enggak usah absen, sama yang kali juga enggak usah absen. Karena kan sebenarnya absennya sudah penuh sampai pertemuan ke-7. Oh Gitu. iya Ini ya Pak, saya ya Pak. cuma ganti itu. Saya minta absen duluan.
Yang saya tidak masuk itu saya absen duluan karena jamnya nggak bisa dirubah kan. Kalau kita absen di luar jam itu kita nggak bisa. Makanya Iya, saya Pak. kemarin yang saya tidak masuk itu saya minta untuk absen duluan. Nanti saya ganti. Nah, ini saya tanggung jawab saya untuk ganti yang saya minta absen duluan kemarin itu. Jadi ini memang Iya, sebenarnya Pak. untuk memenuhi itunya Pak. Iya, Yang Pak, ya maaf. utang saya lah, utang saya. Jadi itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya mungkin Nah, cukup, kalau Pak. nggak ada, ya terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Sabtu besok ini. Besok itu saya nanti chat kira-kira kalau saya tawarkan jam segitu itu luang apa enggak segitu. Makasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berikan Waalaikumsalam. rekamannya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.